Hadirin dan hadirat niki alhamdulillah Habib yang ditunggu-tunggu Habib es salju. Insyaallah walaupun panas tetap adem. Pokoknya sing kecipratan barokai orah bakal kipas-kipas. Sing kipas-kipas orah kecipratan barokai. Sing kena srengenge orah bakal pindah. Berarti untuk barokai. Maka dari itu nanti kalau memang mau mutu monggo silakan mutu pertama mari ngono rungokno ngajine ojo bingung kali handphone nggih. Hadirin dan hadirat monggo sarang-sarang kita tunggu kita sambut Al Habib Salim Al Jufri saking Jakarta yang sudah ditransit untuk naik ke atas panggung kemudian memberikan nasihat kepada beliau. Kepada Al Habibana Salim Al Jufri waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu belum apa-apa udah rame duluan, ada apa Bu? Yang jawab salam panjang umur, sehat walafiat, uangnya banyak, hutangnya lunas, dapat jodoh. Oh, yang minta jodoh ibu-ibu ya? Randa Bu? Rondo? Oh, doai anak-anak dapat jodoh. Amin. Sing wis nikah nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harragal qulub bidzikril habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub maulana Muhammad syafi'una fid dunya Muhammad syafi'una indas sirati Muhammad syafi'una yawmal qiyamati Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dzunub. Amin. Ya Allah, duduk sendirian di singgasana kayak orang baru habis disunat. Dewekan duduk. Masya Allah luar biasa Jepara luar biasa.
Panggung begitu megahnya, lampu luar biasa. Meja baru datang laka jaburan. Tuh disuruh makan tisu saya. Gak apa-apa. Amin. Salatan taghfiru bihal dhunub wa tafukku bihal usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Amin. Ini Kiai Nasikin kenapa sih selebeo ditaruh di depan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini menjelang siang. Perut dalam keadaan keroncong lapar. Lapar Bu? Wis mangan? Wis. Durung mangan. Terus itu dari tadi mangan mulu apaan itu? Hah? Makan pisang belum nasi. Sama bae mangan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bifadlihi wa judihi wa karamih. Dengan karunia darinya, kedermawanan darinya, hidayah, taufik, inayah kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak perkumpulan kita pada hari ini tidak hanya di dunia melainkan di yaumul qiyamah kita akan berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia suci, manusia sempurna, manusia yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Patut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wabil khusus kita umatnya, mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita diaku menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan kepada para habaib, anak cucu dari Hadratur Rasul, wabil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Idrus. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin, linafil Islam wal muslimin ya rabbal. Dan alhamdulillah hadir juga tengah-tengah kita para habaib, para syiban. Sebenarnya ini saya tidak pantas duduk. Lagian tadi saya nggak usah pakai kursi ini, saya bilang. Panitia maksa mulu, tapi kata Habib Muhsin kasihan udah nyiapin katanya, udah bentar aja duduknya. Di sini ada Habib-habib orang tua kita, syibanuna, para sepuh, alhamdulillah. Begitupun juga di ruang tamu tadi banyak para habaib, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tasyrifan wa ta'ziman. Kita doakan
Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan istiqomah kepada beliau-beliau, senantiasa meneruskan perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menangkan perjuangan beliau-beliau. Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada para alim ulama, para kiai, para asatid yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tasyrifan wa ta'ziman bi ilmihim, karena mengagungkan dan memuliakan dengan ilmu-ilmu mereka, para guru-guru kita, tuan-tuan guru. Ya, kita doakan, wabil khusus yang saya kenal bukan teman sih ya, kebanyakan orang Jepara itu besti, menang. Kalau pengen ngomong dari tadi saya kasih mic-nya ini, duduk situ. Lama-lama saya loncat juga ke bawah. Ini lagi liatin ibu enak-enak banget duduk, ada yang selonjoran kakinya. Sekalian aja nyuruh saya, Bib turun urutin. Gak apa-apa bu, gak apa-apa. Ibu ada yang selonjoran silahkan ya. Yang penting mah jangan terlalu selonjorannya, kakinya jangan terlalu dibuka. Ya, rapet aja. Ya bingung kita juga, kita mau ngomong apa ini. Udah gak apa-apa, ibu mau selonjoran, mau tiduran, mau loncat, mau ngapain, bapak-bapak terserah. Yang penting, paling penting itu adalah pas ketika maulid, kalau bisa kita itu menggagungkan tasyrifan wa ta'ziman dengan maulid, pembacaan maulid. Kalau depan saya mah Pak, wis bapak mau ngopi silahkan, mau udut sekalian silahkan. Nggak ngurus saya, yang penting pas baca maulid kalau bisa yang ngerokok berhenti dulu. Ibu-ibu yang suka ngobrol pas maulid berhenti dulu, sholawatan ingat Nabi, apalagi pas mahlul qiyam ingat Rasulullah, apalagi pas doa. Kalau saya mah udah. Sampai mana tadi? Ini dia selonjoran sih gara-garanya. Sampai lupa tadi. Ini besti lagi. Kebanyakan ketika saya mondok di Darul Hadis Pak, di Malang, orang-orang Jepara itu bukan teman-teman saya, tapi mereka guru-guru saya. Saya itu belajar ilmu nahu sorofnya sama mereka orang-orang Jepara. Orang-orang Jepara tuh ahli nahu sorof. Masya Allah, makanya bingung ini saya. Luar biasa bukan berceramah, berbicara di hadapan para habaib, di hadapan para tuan guru, sampai bingung dari tadi mau ngomong apa. Perjalanan dari Bandung saya nyampe tadi subuh, alhamdulillah. Tapi ini nggak bisa ngelirik ke kanan bu, nggak tahu kenapa ini tahu-tahu sakit. Jadi ibu-ibu yang di kanan maafin ya bu ya. Lagi suruh siapa di kanan lagi? Kepenuhan bu di sininya bu ya. Ya, Kiai Haji Muhammad Nasikin, ada mualim hadirin, semuanya udah kerabat saya. Kita doakan pokoknya para ulama, para kiai, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Semoga Allah SWT senantiasa istiqomahkan beliau. Wabil khusus Ketua DKM Musola Al-Istifadah itu nggak ada namanya sih. Al-Istiqomah, yaitu guru kita Al-Ustadz Bapak Haji Solehah. Yang bener lu kalau ngomong lu. Solehah Bapak siapa? Bapak Haji, diem. Ana lagi nanya bapak-bapak, diem. Pak Haji siapa? Solehah. Bapak Haji Solehan, kita doakan beliau beserta para panitia siapapun semuanya, baik panitia khusus, panitia umum, semuanya panjang umur, sehat walafiat, gobul segala hajat, amin ya robbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah jam 9 kurang 1 jam.
Insya Allah saya tidak akan panjang lebar. Sebenarnya acara ini sudah sangat cukup. Apalagi tadi saya ngobrol sama Kiai Muhammad Nasikin Bib. Di sini acara dimulai dari jam 5 katanya, betul? Luar biasa. Sampai saat ini masih belum berubah, duduk istiqomah, membaca maulid, bersolawat, subhanallah. Kalau sudah berbicara cinta, Bu, kalau kita sudah berbicara cinta, Pak, cinta itu dibagi dua. Ada cinta zahir, ada cinta batin. Cinta zahir, udah dengerin. Cinta zahir, Pak S, Pak. Iya nggak apa-apa, beli Bu, biar berkah Bu. Tukang es biar berkah maulid, insya Allah esnya habis. Ada aja ibu-ibu tuh ya, manggil tukang es pelan apa ya? Ini kenceng benar, es Pak. Cinta zahir Bu, cinta zahir itu cinta yang ketika manusia memandang, watak manusia itu seperti ini. Ketika bapak-bapak, Pak, kemana sih orang-orangnya? Pak, ngopi, Pak. Banyakin ngopi, jangan banyakin janji. Betul Bu? Karena manisnya kopi bisa Bapak nikmati. Sedangkan Ibu, manisnya janji terkadang bisa bikin kamu sakit hati. Watak manusia kalau melihat sesuatu yang indah, Bapak, Pak, ngelihat perempuan cantik, bodinya luar biasa, pokoknya wow. Ketika Bapak melihat wanita tersebut, kira-kira seneng apa tidak? Kalau enggak normal berarti. Senang apa tidak Pak? Senang. Watak manusia itu zahir ketika melihat sesuatu yang indah itu senang. Begitupun juga wanita ketika melihat laki-laki tampan, cakep, ganteng. Senang apa tidak Bu? Senang. Watak manusia ngelihat sesuatu yang indah itu senang. Itu cinta zahir. Bagaimana dengan cinta batin? Melihat wajahnya tidak pernah, mendengarkan suaranya tidak pernah, melihat mukjizatnya langsung tidak pernah, duduk bersamanya tidak pernah. Tapi ada apa dengan cinta yang kita rasakan pada pagi ini? Kita rela berkorban dari jam 5 subuh sampai jam 9 pagi duduk di tengah-tengah ini. Ada apa dengan cinta ini, Bu? Inilah cinta batin. Kekuatan cinta dan kasih sayang Rasulullah yang menarik kita semuanya hadir di tempat ini. Ya Rabbal, orang lapar suruh ceramah. Begini lagi, datang jauh-jauh dari Bandung, dari Jakarta ke Indramayu, Indramayu ke Bandung, Bandung ke sini, habis dari sini ke Indramayu. Datang jauh-jauh penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta,
Tapi panitia menyambut saya kurang dengan cinta. Kenapa? Sampai sekarang kopi belum datang juga. Jam berapa ini? Kopi di mana dirimu? Aku pun menunggu kedatanganmu. Kopi, Bapak Solihin duduk aja, gak usah sampean yang bikin kopi, ada panitia pada nganggur. 3 menit gak nyampe urusannya selesai bubar. Tukang kamera mudah-mudahan panjang umur sampai hari kiamat. Yang lain pada mati hidup sendirian. Siapa yang mau dimasukin kamera? Tukang sound system juga panjang umur, banyak rezeki. Dan semua para banser, yang ikut mensukseskan acara ini, mengamankan acara ini. Mudah-mudahan insya Allah para banser bukan hanya menjadi pengawal para ulama, para habaib, para kiai di dunia. Tapi insya Allah antum semuanya nanti di akhirat kelak menjadi pengawal baginda Nabi Muhammad SAW, berkumpul bersama para sahabat Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mana tadi? Astagfirullah. Bu, Pak, pengorbanan kita nih, ya. Sekarang nih pengorbanan yang kita korbankan buat Nabi Muhammad itu belum ada apa-apanya dengan syafaat baginda Nabi Muhammad. Yang kita harapkan kelak di Yaumal Qiyamah, ketika kita menghadap langsung dengan Allah, kopi datang. Lagi enak ceramah teriak, ada aja datangnya nggak pas lagi. Orang bercanda, panitia bercanda, malah serius lagi. Dari tadi kek keluar kopi itu setelah pantun, setelah nyanyi, setelah ngamuk marah-marah. Udah ceramah begini udah kelamaan, aus, pengennya yang seger-seger. Udah, banyak mintanya lagi nih. Lihatin enak ibu-ibu mah, ada yang kipasan, ada yang sambil makan mulu dari tadi. Bu, pengorbanan kita nih segini gak ada apa-apanya dengan syafaat yang kita harapkan kelak di Yaumal Qiyamah. Yang ketika kita akan menghadap langsung dengan ahkamul hakimin. Kita akan menghadap langsung, berhadapan langsung dengan Allah. Kita akan menghadapi api neraka jahanam. Tanpa syafaat baginda Nabi besar Muhammad, rasa-rasanya jauh. Astagfirullahaladzim. Nyaut semuanya, selengker semuanya ini yang datang kayaknya ini. Tanpa syafaat Nabi Muhammad rasa-rasanya jauh. Kita pengen masuk ke dalam surga Allah, penuh dengan rahmat dari Allah selama-lamanya abadi. Tanpa syafaat baginda Nabi Muhammad rasa-rasanya kemungkinan kecil. Betul apa tidak Pak? Betul apa tidak Bu? Bib, tapi kan aneh punya sholat. Lah sholat apaan?
Sholat apaan? Kita mah sholat Pak, jasad doang di atas sejadah, hatinya mah gentayangan kemana-mana. Betul apa tidak Bu? Apalagi muka-muka begini. Kalau hilang barang ketemunya pas sholat. Benar nggak Bu? Sok ibu lagi enak-enak sholat baru juga takbir Allahu Akbar. Paket. Waduh, baru juga takbir. Paket datang ada aja. Gua tungguin dari kemarin. Dasar emang kurir. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum, langsung. Allah kalah dengan paket yang ada di hati kita. Ayo sholat yang mana? Betul apa tidak Pak? Ini kita ngomongin tentang kita pribadi aja udah betul. Tapi kan kita punya puasa, aduh. Puasa cuman pindah jadwal makan doang. Bener nggak? Puasa, sedekah yang mana? Coba sedekah yang mana? Sedekah kita mah cuman sisa. Kadang-kadang nih kalau ada di majlis-majlis seperti ini nih, mingguan, bulanan, maulid seperti ini, kadang-kadang kan suka ada kardus kosong tuh. Atau enggak suka ada rida atau muter. Padahal kan di saku kita, di dompet ibu, di tas ibu itu ada duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Jawab yang jujur, yang masuk berapa? Yang masuk piro? Rongewu pengen manjing surga. Rongewu mau WC umum. Ini sedekah kita kadang-kadang mampu membeli HP 5 juta tapi belum mampu memberikan uang sebagian kita ke musola, ke masjid, ke majlis-majlis taklim. Kadang-kadang mampu beli HP iPhone. Ini HP gua yang beli, duit gua, gila, Selebeo mulu dari tadi. Tanpa syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Jam berapa ini kata Ustadz Nasihin? Setengah 9 selesai, 15 menit lagi. Sudah, intinya peringatan maulid itu baca maulid. Ingat itu. Intinya peringatan maulid itu ya baca maulid. Sudah jelas di dalam kitab maulid itu Pak, Bu, udah dijelasin. Ceramah mah sebenarnya nomor 10, nomor 20, nomor 100. Batuk lagi. Ya beliin sana. Nyuruh. Satu ceramah disuruh minum komik dulu, suruh beli, turun sendirian ke warung. Habis itu lanjut lagi ceramah. Inti peringatan maulid di mana-mana jangan lupa baca maulid. Jangan sampai peringatan maulid nggak dibaca. Banyak tuh di luaran sana yang seperti itu. Peringatan maulid itu yang terpenting baca maulid. Fasal 1 semua dibaca. Itu udah jelas di dalam kitab maulid itu. Saya sendiri tuh Pak, kadang-kadang suka dimarahin sama saya punya guru. Ente ini siapa? Peringatan maulid datang kadang-kadang telat, kadang-kadang gak ikut maulid. Ente ini siapa? Kalau ente pengen harap syafaat sama orang-orang di sana ngadain maulid, ente hadir di tempat maulid. Masya Allah. Bu, tadi maulid dibaca apa tidak? Maulid apa yang dibaca? Molor. Simtud duror. Simtud duror kah, ad-daiba kah, al-berjanji kah, syaraful anam kah, dia ulami kah. Di situ sudah sangat jelas dijelaskan keagungan Nabi Muhammad. Seperti apa baginda Nabi Muhammad saat lahir. Nabi Muhammad itu mulia sebelum lahir.
setelah lahir, bahkan saat lahir Nabi Muhammad SAW mulia. Di luaran sana masih banyak yang mengatakan Nabi Muhammad itu mulia sebelum lahir. Nabi Muhammad itu mulia setelah lahir. Mereka lupa tidak mengatakan seakan-akan Nabi Muhammad itu tidak mulia saat lahir. Nabi Muhammad itu Pak Bu mulia sebelum lahir, mulia setelah lahir, bahkan saat lahir beliau mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mengagungkan Nabi Muhammad, ingin memuliakan Nabi Muhammad, ambil hadis-hadis riwayat-riwayat yang sahihah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat mereka para sahabat bagaimana mengagungkan Nabi Muhammad, bagaimana mereka memuliakan Nabi Muhammad. Mereka para sahabat ambil contoh untuk kita. Mereka tahu Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Mereka mengerti ini bukan manusia biasa, tapi ini manusia diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Sampai di dalam Bukhari ketika sahabat Urwah ditanya tentang bagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi Muhammad, Urwah pun menjawab, aku pernah ke Kekaisaran Romawi, aku pernah ke Kekaisaran Raja Persia, kekaisaran raja-raja yang lain. Aku tidak pernah melihat manusia memuliakan kepada manusia yang lain sebagaimana mereka para sahabat memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam derajat disebutkan oleh Urwah, matanakhama nukhamatan, tidaklah Nabi Muhammad membuang dahak illa waqa'a, terkecuali dahak tersebut jatuh kepada tangan-tangan para sahabat. Ketika para sahabat mendapatkan dahak Nabi Muhammad, mereka usapkan kepada wajah-wajah mereka dan mereka usapkan kepada kulit-kulit mereka. Ketika orang kafir tersebut mendengarkan ini, mereka bergetar ketika melihat para sahabat mengagungkan Nabi Muhammad. Sampai masalah dahak Nabi Muhammad, mereka para sahabat mengambil rebutan kemudian diusapkan kepada muka dan wajah mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangankan lahirnya Nabi Muhammad, dahaknya akan kami muliakan. Betul? Udah ceramah dari tadi, dahak udah banyak. Siap-siap dan ketawa. Giniin tangannya. Jangan ketawa Pak, cepetan ambil. Ini dosisnya tinggi. Bahkan Bu, sampai mereka nyari saling bunuh-membunuh cuman karena apa sih? Karena rebutan bekas air wudunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nih saat ini nih Pak, Bu. Kita ini sekarang kan lagi berbahagia, betul? Ibu tahu bahagia gak sih? Bahagia tuh apa ya? Senang, tahu senang. Bahasa sininya apaan? Hah? Sendirian? Gembira? Masa Jepara bahasanya gembira? Gembira, tahu gembira Pak? Senang, gembira, bahagia, demen. Ya Allah, ini para munsyid di belakang. Ya Allah, ini para munsyid didoain. Di mana para munsyid ini luar biasa. Ini munsyid dari mana ini? Bersama Habib Muhsin, betul? Masya Allah, ini para munsyid pemuda-pemuda nih yang di belakang nih. Pemuda-pemuda doain ya Allah, mudah-mudahan insya Allah jadi pemuda yang soleh. Habib doain insya Allah ente cepet dapat jodoh. Habib doain insya Allah ente punya istri perempuan. Cocok. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang kalau udah main ke rumah, Bib, tolong saya Bib. Bib, tolong. Kenapa? Saya jatuh cinta dengan perempuan. Terus urusannya sama gua apaan? Bib, cuman saya tidak sekufu, tidak sederajat. Dalam artian apanya yang tidak sederajat? Saya cinta sama dia, dia tidak cinta sama saya. Nasib namanya, bukan gak sekupu saya bilang.
Kadang-kadang ada nggak Bib wiridan pelet Bib pelet. Pemuda, kalau pengen dapat istri soleha nggak usah banyak pelet, nggak usah banyak puasa. Cuman satu, harus sering-sering ngukur muka. Betul. Kalau kita punya muka nilainya 7, nyari istri nomor 8. Kalau kita punya kulit hitam, nyari istri yang putih, memperbagus keturunan. Punya anak nanti atas hitam, bawah putih. Mirip kayak Oreo. Kalau hitam ketemu hitam, wallahu alam. Kalau kita pendek, woi pemuda, cari istri yang tinggi biar memperbagus keturunan tuh punya anak. Kalau pendek ketemu pendek, ngegelundung kayak bola. Insya Allah pemuda-pemuda dan pemuda soleh, amin. Dapat jodoh yang cepat, amin ya robbal. Itulah keagungan baginda. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah luar biasa, kita di sini tuh kan karena cinta, benar nggak Bu? Ini cinta kan bahagia ya. Bahagia atas lahirnya, bukan hari lahir, bukan. Di luaran sana masih mengatakan Nabi Muhammad itu kan lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau memang mereka mengagungkan Nabi Muhammad, ya udah cukup tanggal 12 aja, ngapain di hari-hari yang lain masih mengagungkan Nabi Muhammad. Kultus itu, berlebihan itu memuji Nabi Muhammad, gak ada. Gak ada riwayatnya orang yang baca maulid, orang yang sholawat kepada Nabi, orang yang cinta kepada Nabi itu gak ada riwayatnya celaka masuk neraka, gak ada. Yang ada orang yang kurang cinta sama Nabi, iya masuk neraka. Gak ada riwayatnya orang-orang yang memuji Nabi Muhammad masuk neraka. Kultus itu, berlebihan itu, memuji Nabi Muhammad. Kita memuji Nabi Muhammad kita tidak menganggap Nabi Muhammad itu adalah anak Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Betul apa tidak? Pujian kita, pujian seperti ini itu diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, berkumpul di tempat ini luar biasa. Satu tujuan kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal. Cinta bu, cinta. Ini saya pernah mendapatkan ada satu ucapan luar biasa. Ucapan ini saya dapat ada di Instagram. Di situ namanya Habib Salju. Kalau nggak salah fotonya pakai mic, baju putih. Itu ucapan beliau luar biasa itu. Saya kenal orang Jakarta kalau nggak salah. Apa yang beliau ucapkan di dalam Instagram tersebut? Maqoli inna rahmatan. Inna rahmatan maqoli. Itu yang di belakang rame, kenapa? Anak buah. Coba keluarin bahasa cacing pakai mic. Cepetan. Ana yang nyanyi, ente yang ngeluarin. Bahasa semut. Bahasa cacing. Nyambungnya ke situ-situ. Masya Allah. Nih. Biar kita makanya ngaji itu ya Allah. Nih. Udah gara-gara ke situ ya. Gak usah ngebahas cinta. Ini gara-gara ke situ nih. Gara-gara ini emang nih. Ngebahas cinta antar aja. Ini nih saya jadi ingat di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Al-Imam Al-Qadi Al-Iyad Fadl Iyad. Ini kitab luar biasa. Itu ceritanya itu tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam kitab tersebut luar biasa.
Ya, biar kita nih tahu ada nggak sih bahasa cacing, ada nggak sih bahasa semut. Mereka hewan-hewan tuh ngomongnya pakai bahasa apa sih? Biar kita nih paham. Ini ada nih ceritanya nih. Bu, Pak, dulu dalam kitab tuh dijelasin. Dulu, ada pengembala kambing. Tahu kambing? Tahu kambing? Ada di sini pengembala kambing ada. Wedus tahu? Wedus. Ono pengembala wedus. Ning zamane Kangjeng Nabi. Pengembala wedus tersebut ketika lagi ngewedus, maksudnya mengembala, ketika pengembala tadi lagi ngewedus kambing wedus-weduse, ketika lagi ngangon weduse, kok lagi ngewedus ya? Ketika lagi ngangon wedus-weduse, ono serigala teko. Ono serigala teko. Ketika serigala ketika serigala mencari wedus, biasanya tuh serigala tuh nyari yang paling belakang kalau yang jalan sendirian. Itu mau diterkam. Makanya itu kalau hidup jangan sendirian. Jangan selalu jangan selalu terlambat di belakang sendirian. Makanya kan Nabi itu udah ngomong sama kita, kalau mau sholat jamaah di depan, jangan di belakang sendirian. Kenapa? Biasanya cepat kena diganggu oleh setan. Tuh, jangan sendirian di belakang jamaah. Kadang-kadang sholat jamaah depan, dia makmum sendirian di belakang. Ini wedus, singa, ketika mau mangan wedus, pengembala ngeliat. Kalau bahasa kitanya, ngapain ente ngedeketin wedus anak? Itu singa saat itu langsung ngomong. Singa itu langsung ngomong, ala tattaqillah. Hulta baini wa baina rizki. Ente enggak takut sama Allah menghalangi rizki antara aku dengan rizkinya. Kalau bahasa kitanya kata pengembala, buset. Singa bisa ngomong pakai bahasa Arab. Bapak bisa bahasa Arab? Ibu bisa bahasa Arab? Bisa bahasa Arab. Ini ngomong pakai bahasa Arab. Ala tattaqillahul tabaini wa baina rizki. Itu pengembala langsung, ajib, yatakallam bikalamil ins. Singa bisa ngomong pakai bahasa manusia. Lu manusia apa hewan? Gue heran ini. Gue bingung, lu manusia apa hewan? Malah si singa tadi tuh langsung ngomong begini si Asad tadi. Bal anta a'jab minni. Ente jangan heran sama anak. Anak yang lebih heran sama ente. Loh, anak yang heran sama lu. Enggak, lu yang heran sama gua. Gua heran sama lu bisa ngomong. Enggak, lu yang heran. Kata pengembala, lu ngapain heran sama gua? Warohadal wadi nabiyun. Di belakang gunung ini tuh ada nabi. Lam yab'athillahu mithlahu nabiyan God. Allah tidak pernah mengutus nabi manapun seperti beliau. Pengembala tadi, serius ente? Di belakang sini ada nabi? Yang benar. Betul. Kata si pengembala tadi, orang Jepara biasa. Ini urusan wedus-wedus gimana ini? Wedus-wedus gue gimana? Lu samperin Nabi Muhammad, wedus gue yang jagain. Wedus, singa ini kenal Nabi, Pak. Makanya Nabi Muhammad pernah beliau bersabda Rasulullah SAW, ma min syai'in fis samawati wala fil ar illa wa ya'lamu anni Rasulullah, katanya. Tidaklah di langit, di bumi, di manapun semua makhluk kecuali mengenal bahwa aku adalah Rasulullah SAW. Allah. Pengembala tadi keluar ke belakang gunung nyari nanya-nanya orang. Di sini Anda enggak yang
Katanya ada nabi namanya siapa? Nanya. Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabatnya. Dia sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia bertanya, anta nabi? Ya saya nabi. Siapa namamu? Ana Muhammad. Kemudian dia bercerita, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ane tadi lagi ngembala. Pas ana lagi ngembala, udus-udus, ana singa pengen mangan, tapi singa ini ngasih tahu sama saya, ternyata di sini ada nabi gini diceritain. Kata Nabi, kalau begitu kamu saat ini masuk ke dalam Islam. Setelah dia masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi, kemudian kamu berdiri, ceritakan nih di sini lagi ada para sahabat lagi ngumpul. Kemudian orang tadi bercerita, saya tadi di gunung lagi ngembala kambing, ada singa gini. Setelah bercerita, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan saya udah nemuin paduka, terus gimana nih nasibnya, saya punya kambing. Kata Rasulullah, irja ila agnamik, ente balik kepada kambing-kambingmu, kambing ente aman, kagak dimakan sama singa. Ternyata betul saudara, ketika pengembala tadi pulang, itu kambing satu pun gak dimakan, dijagain sama singa. Kemudian pengembala tadi motong itu kambing, saya potong nih satu kambing, hadiah buat ente wahai singa. Masya Allah, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kambing, singa bisa ngomong tapi pakai bahasa Arab. Ya, tapi kan itu singanya di Arab. Kalau singa di sini, ya ibu coba. Ya barangkali penasaran, ke gunung ketemuin tuh singa. Ya ora weru. Barangkali mau nyoba silahkan. Ini gara-gara ini sih. Jadi nyambungnya kemana-mana. Ini jam berapa ini? Udah lewat 2 menit wis. Ini sebagai penutup terakhir. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Udah kalau membahas tentang Rasulullah luar biasa. Kita juga sering mendengarkan qasidah-qasidah, lantunan-lantunan solawat, pujian-pujian yang dibaca oleh guru kita Habib Muhsin Ali Idrus dan bersama para hadroh. Kan kita banyak tuh mendengarkan Muhammadun Basharun walai sakal bashari balhu Tahirul qalbi nakiyun dha Salla akhlaquhu watun ya Rasulullah Habiballah. Alhamdulillah, ibu-ibunya mah pada sholawatan. Tuh liatin sama bapak-bapak nggak salah, pada diem kabeh. Tahirul qalbi nakiyun dzakirulillah. Hati Nabi Muhammad suci, bersih, dzakirulillah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang kepada antum semuanya nih rasul min anfusikum, dari diri kalian. Pokoknya udah enggak usah panjang lebar, takut kebuli basi. Udah waktunya mangan. Daripada kebuli basi gak kemakan, berbahaya saudara. Kita tutup acara ini, ya, insya Allah ketemu di tahun yang akan datang. Ibu enak di situ ada kue-kuehan, di sini nggak ada kue, adanya jeruk-jerukan.
Capek Bu, capek. Udah ya? Wis. Serius lanjut. Kebuli basi nggak apa-apa. Jangan nyalain saya kebuli basi. Beneran lanjut. Pegel lagi. Duduk nggak apa-apa ya. Allahu Akbar. Saya meminta maaf kepada para habaib. Sampai mana tadi? Laqad ja'akum rasulun min azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina. Telah datang kepada kalian rasul min anfusikum dari diri kalian ay mithlakum manusia. Maksudnya sama di sini artinya bukan Nabi sama dengan kita. Nabi diutus oleh Allah, dihadirkan kepada kita sebagai bentuk manusia karena agar kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau diciptakan anak Tuhan, siapa yang bisa meniru anak Tuhan? Betul. Kalau beliau diciptakan dari malaikat, siapa yang bisa meniru malaikat? Nabi Muhammad diciptakan sama nih kayak kita manusia agar kita bisa meniru kepada beliau bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara minum yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, bagaimana cara berjalan yang baik, bagaimana cara tidur yang baik. Bahkan kalau seandainya di antara kita siapapun yang mengatakan bahwa cara jalanku lebih baik dari cara jalannya Nabi Muhammad, ulama mengatakan orang tersebut kalau tidak fasik dia kafir, murtad, keluar dari ajaran Islam. Na'udzubillahi min. Nabi Muhammad Rasulun min anfusikum azizun alaihi min anfusikum. Beliau diberikan keistimewaan dalam segala hal. Fisik beliau berbeda dengan kita. Fisik Nabi Muhammad itu ada hidung. Manusia itu kan dari tanah ya. Ada tangannya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada telinganya. Tapi fisiknya Nabi Muhammad itu beda dengan kita. Wajah Nabi Muhammad Pak. Wajah Nabi Muhammad Pak. Ya, wajah Nabi Muhammad tuh Pak. Wajah Nabi Muhammad. Ya, wajah Rasulullah SAW. Pak, wajah Nabi Muhammad Pak, ngopi. Wajah Rasulullah SAW itu luar biasa Pak. Beliau itu wajahnya sahabiah. Nih, ketika Sayyidatuna Aisyah dulu, Bu, di rumahnya sedang apa namanya tuh? Bahasa sininya apa tuh? Jarum lagi ngedong-dong. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala sedang ngedong-dong. Dom-dom kan? Sedang mendong angel. Jahit, udah menjahit aja lah. Bahasa ngedom-dom. Ya tapi kan dulu gak ada mesin jahit ya. Berarti apa dong bahasanya kalau begini? Dong-domi, Indomie. Seger nih yang pedas-pedas begini nih. Lagi ngedom-domi. Lagi enak-enak ngedom-domi. Itu jarum tuh kecil loh. Lagi ngedom-domi. Ini lagi ngedom-domi. Ini lagi ngedom-domi. Lagi ngedom-domi itu. Tahu lagi ngedom-domi? Tiba-tiba itu jarum jatuh. Dan saat itu belum ada listrik, belum ada lampu, belum ada cahaya-cahaya yang sama kayak kita. Belum ada itu lampu-lampuan belum.
Itu nyari jarum yang kecil, itu rumahnya Nabi Muhammad itu sederhana, Pak. Nabi Muhammad itu keluarganya sederhana. Dan itu pilihan beliau. Beliau pengen hidup seperti itu karena beliau memilih pengen seperti itu. Diborong. Siji borong. Nabi Muhammad itu bukan fakir, bukan miskin, tidak, sederhana. Beliau pengen hidup seperti itu, bahkan suatu saat beliau pernah tidur di atas kasur yang dimana terbuat dari hasir apa ya, hasir itu pelepah kayak dari pelepah kurma itu loh, apa sih namanya? Tiker dari kayu pelepah kurma begitu. Beliau tidur, ketika bangun itu punggungnya itu ada bekas merah. Sampai sahabat Umar bin Khattab ngelihat ini nangis. Ya Rasulullah, anta sayyidul anbiya wal mursalin, engkau ini pemimpin nabi dan rasul. Di luaran sana tuh raja-raja sedang tidur di atas kasur-kasur yang empuk. Nangis Sayyidina Umar melihat Rasulullah seperti ini. Kata Rasulullah, ya Umar, amatardo lahumud dunya walanal akhirah. Sudahlah wahai Umar, biarkan mereka menikmati dunia ini, sedangkan kita hanya fokus, kita nggak usah ngurusin dunia, kita hanya untuk akhirat saja wahai Umar. Beliau itu kalau minta gunung jadi emas, Bu, jadi emas. Tahu emas? Tahu emas apa enggak? Pengen emas, minta sama laki nih. Suka dikasih emas? Suka dikasih emas apa enggak sama suami? Suka dikasih emas apa enggak sama suami? Pak, kadang-kadang pengen istri cantik, pengen istri luar biasa, tapi ngomong doang, modalin kagak pernah. Betul nggak, Bu? Ini ibu-ibu model begini mah, Pak, dengerin. Model beginian mah kalau sakit percuma dibawa ke puskesmas, percuma dibawa ke rumah sakit, nggak bakalan sembuh. Model-model ibu begini mah kalau lagi sakit bawa ke toko emas, beliin 5 gram, insya Allah langsung bangun sehat kuat. Betul, Bu? Betul? Ya betul lah. Ini kan wanita solehah semua. Amin. Ya Rabbal. Pede aminnya mah. Emangnya gampang apa jadi wanita solehah? Berat jadi wanita solehah tuh, jangan pede. Ibu mau jadi wanita solehah? Mau? Mau jadi wanita solehah? Mau? Gampang. Cuman nih, syaratnya cuman 3. Pertama, ibu taat kepada Allah dan Rasulullah, udah. Yang kedua, taat kepada suami. Selama suami tidak memerintahkan ibu dalam kemaksiatan. Dan syarat yang ketiga, ini yang paling berat. Sebutin apa tidak, Pak? Sebutin apa tidak? Kalau ibu pengen disebut wanita solehah, syarat yang paling berat nomor 3 adalah apabila ibu sudah bisa mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Setuju, Pak? Makasih. Bu, setuju? Dengerin Bu, dengerin. Syarat pertama taat kepada Allah. Kan Al-Quran jelas bahwa laki-laki boleh menikah 1, 2, 3, 4. Betul apa tidak, Pak? Setuju apa tidak, Bu? Jangankan suami, Allah aja kagak didengar sama dia. Bagian emas aja lu teriak tepuk tangan. Betul, Pak? Tuh Rasulullah, Pak, sampai mana tadi jadi ke situ-situ nyambungnya ini. Rasulullah kalau minta gunung menjadi emas, beliau Allah pasti berikan, tapi beliau enggak mau. Keluarga Rasulullah itu sederhana, tapi itu pilihan Nabi Muhammad. Beda dengan kita. Kalau kita mah memang asli kepepet. Kalau disuruh milih sama Allah, milihan duit, betul apa enggak? Tapi Rasulullah itu ikhtiari, bukan iddirori. Ketika Sayyidatuna Aisyah sedang ngedomdomi, jarum itu jatuh,
ketika lagi nyari jarum yang kecil, yang gelap gulita, tidak ada cahaya, tiba-tiba Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah beliau. Itu jarum yang kecil yang tidak kelihatan, langsung jelas kelihatan dengan pancaran cahaya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai lisan Sayyidatuna Aisyah spontan mengucapkan, ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Alangkah bersinarnya wajah paduka ya Rasulullah. Naam wahai Aisyah, betul apa yang engkau katakan. Wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka di hari kiamat yang tidak bisa memandang wajahku wahai Aisyah. Beliau pun bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang di hari kiamat tidak bisa memandang wajahmu? Yaitu orang yang apabila mendengar nama Nabi Muhammad, lisannya tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Insya Allah. Cukup hadis ini menjelaskan bahwa mulianya wajah Nabi Muhammad. Salah satu ciri orang itu bisa masuk ke dalam surga di hari kiamat bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kalau di hari kiamat tidak bisa memandang wajah beliau, orang ini celaka. Saudara, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang kedua mata kita tidak diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah keindahan baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang sejarah atau keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang lain-lain, pokoknya panjang Bu, udah selesai. Ya Bu ya. Udah, intinya kalau kita berbicara tentang keindahan Nabi Muhammad, majelis panjang dan ini sangat singkat. Yang kedua, beliau apabila kita berbicara tentang akhlak, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum. Nabi Muhammad itu sedih. Nabi Muhammad itu enggak bisa kalau ngelihat umatnya dalam keadaan sedih, enggak bisa ngelihat umatnya itu masuk neraka. Beliau tuh dipikirin setiap hari dosa umat-umatnya, bagaimana caranya ini agar umat ini masuk ke dalam surga, jangan sampai ada satu pun masuk neraka. Azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum. Beliau mati-matian membela agama. Beliau berperang bukan untuk dunia. Beliau berperang bukan untuk jabatan atau politik. Aslinya di dalam riwayat beliau tuh nggak mau perang. Cuman mereka sendiri yang ngajakin perang. Akhirnya beliau berjuang. Beliau manusia sama seperti kita. Jangan dianggap Nabi Muhammad itu Pak waktu perang tuh bisa terbang. Kayak Superman, kayak Spiderman. Jangan dianggap Nabi Muhammad itu ketika perang, ya beliau tuh bisa kungfu kayak Jet Li, kayak Jackie Chan. Enggak Pak, beliau pernah jatuh ke parit, gigi beliau rontok, darah beliau bercucuran keluar, bahkan kena tombak. Sering Nabi Muhammad SAW itu berjuang untuk apa sih? Agar bagaimana caranya agama ini menyebar luas sehingga kita semuanya bisa merasakan kenikmatan dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Bil mu'minin raufur rahim. Ini orang-orang mukmin nih, rauf rahim. Nabi Muhammad tuh rauf rahim sesama mukmin mukminah, luar biasa. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau katakan apa? Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini seumur hidup enggak pernah ngelihat seseorang manapun yang lebih banyak senyumnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ini kalau punya masalah itu datang kepada Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad senyum, masalah hilang. Sama kayak di Jepara. Ada orang-orang yang punya masalah datang ke rumah Kiai Muhammad Nasikin. Opo maning rondo sing teka. Ora weruh wis urusane. Itu kalau ngelihat senyum Nabi Muhammad yang punya masalah hilang. Sampai para sahabat merasa paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ada yang bercerita, aneh ini orang yang dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah kalau udah ketemu aneh pasti senyum. Satu lagi ngomong gak bisa. Aneh yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad kalau ketemu aneh pasti senyum. Masya Allah senyum. Bu, senyum. Senyum. Kalau mau nyari pahala gak usah jauh-jauh lu ke majlis taklim ke sana sini. Di rumah banyak pahala. Betul apa tidak Pak?
Ibu makanya bu pahala tuh di rumah banyak. Ibu bu tuh dengerin. Bikin kopi penuh dengan keikhlasan untuk suami. Ikhlas. Makanya kalau dipanggil tuh jangan sesuai duit. Kadang-kadang 500. Mah apa sayang? 200. Apa? Dikasih gocap. Woi. Labaik bu. Labaik. Ini menang baik lagi bapak-bapak ya Pak. Kalau bapak sering ngaji ini bapak pasti tahu hukumnya seorang suami kepada istri seperti apa. Aslinya maaf saya bicara begini. Urusan rumah tangga rumah tuh bapak yang ngurusin bukan ibu-ibu. Ngapain ngeliatin saya gitu amat? Cuci piring urusannya bapak. Lihat tuh Rasulullah SAW yakumu manzilahu, kadang-kadang beliau nyapu rumah sendiri. Wa yuroki thawbahu, kadang-kadang beliau menjahit bajunya sendiri. Apa emang gak ada yang bantuin isi-isi Rasulullah? Rebutan. Tapi beliau memberikan contoh kepada kita. Linul kalam, beliau itu kalau ngomong linul kalam. Ketika berbicara dijaga. Jangan sampai ucapan itu menyakiti hati orang lain. Apalagi istri kita sendiri. Kadang-kadang kalau lagi ngamuk itu tahan emosi, jaga ego. Ini kalau udah ngamuk kadang-kadang istri habis semuanya. Dasar goblok, tolol, bangsat, semua bahasa keluar. Dasar turunan emak lu, turunan bapak lu, semua bapaknya kena. Sabar. Kadang-kadang ngelihat piring tendang belum. Ngelihat gelas belum. Kucing lewat tuh sampai bunyi ngek. Kucing jalan sampai begini-begini dia. Ketemu sohibnya, kata sohib, lu kenapa? Kagak tahu gue. Emang lu dari mana? Dari rumah sono. Gue lagi lewat ditendang. Emang lu nyolong ikan? Kagak. Lalu kenapa ditendang? Gue gak tahu gue. Malam ini kita rapat, kata kucing. Rapat, kucing rapat. Akhirnya rumahnya dikencingin kucing sama-sama. Makanya rumah kita tuh bau air kencing kucing. Karena emosi dan ego kita. Betul apa tidak Bu? Sabar Pak, sabar. Wanita tuh susah, dimengertinya susah. Tulang bengkok itu dilurusinnya itu susah. Mau dilurusin langsung takut patah. Pelan-pelannya makan hati. Wih sabar baik, urusan sama perempuan mah sabar. Pokoknya bapak kalau lagi berantem sama istri cukup kata-kata saya ini bawa Pak. Bapak cekcok sama istri, bapak cuma ngomong begini. Mah, apapun semua yang dikatakan mama itu semuanya adalah benar. Mama maha benar segalanya. Beres urusan. Udah beres Pak, insya Allah beres. Yakumu manjilah wa yuroki. Bahkan kadang Nabi Muhammad sekali-kali itu kadang memeras susunya dengan tangan beliau sendiri dibagikan kepada keluarganya. Tuh lihat Nabi Muhammad SAW linul kalam. Sama istri sama anak-anaknya luar biasa. Urusan cuci tangan cuci baju urusan bapak Mbak. Nyapu ngepel bapak Mbak. Nyuci piring. Ngurus anak. Ibu mah cuma satu doang, taat sama udah Bu. Betul gak Bu? Kalau kata suami nyuci piring ya nyuci piring. Betul Pak? Kalau suami nyuruh ngurus anak ya urus anak. Yang penting ibu mah taat sama suami udah beres urusan. Benar Pak? Udah Pak, satu Pak kuncinya. Taat kepada bapak, bapak enak tinggal nyuruh aja. Ibu-ibu tuh saya sengaja angkat dulu. Habis itu saya banting ke bawah lagi. Betul Pak? Enak aja dari tadi dibelain. Sayyidatuna Aisyah itu kalau menyambut Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Beliau tuh suami pulang itu ditungguin depan rumah. Kadang-kadang ada kuda lewat. Beliau buka. Oh ya Allah kirain suami saya tutup lagi. Tidur lah, enggak tidur itu mah ibu-ibu. Dandan rapi luar biasa. Makanya laki kalau pulang itu, Bu, laki kalau pulang itu disambut. Pulang ngojek, pulang nyawa.
Kadang-kadang duduk aja sambil nonton TV pakai remote. Assalamualaikum, salam. Nonton baik. Pak ada makanan dapur. Lauknya apa? Lu kagak punya mata napa? Sambut tuh Sayyidatuna Aisyah tuh. Bu Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah tuh kalau pulang dielapin keringatnya, dicium itu keringat. Ya Allah, luar biasa. Kita ini laki ini, kita ini boro-boro. Boro-boro, Pak. Ya ini saya lagi curhat juga. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini sekalian curhat. Bener Pak, bener. Capek ngurusin perempuan satu itu. Makanya mau nambah kadang mikir-mikir tapi pengen. Bingung jadinya, bener gak Pak? Jangan ketawa. Laki pulang itu sambut. Gini aja Bu. Nih, pahala mencium suami dengan cinta seperti mencium hajar hajar itu batu, aswad apalagi kalau suami ibu hitam. Suami ibu pulang dari ngojek dari sawah, ya Allah batu hitam datang. Ketika sampai cium tangannya bolak-balik, cium keningnya, dielapin keringatnya, papa duduk dulu pak, sediain minum, keringatnya dielap, dicium keringatnya sama ibu, pingsan langsung. Luar biasa. Itulah kehidupan romantis Rasulullah bersama keluarganya Pak. Mudah-mudahan insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita bakti kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak kita bakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak kita menjadi anak yang bermanfaat dunia akhirat. Anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dari Al-Fagir, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri Al-Fagir pribadi. Intinya peringatan kita pada malam ini karena kita gembira dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh salah ngomong, harusnya dimaklumin karena orang lagi lapar. Tolong dong jangan diprotes ya Allah, ya Allah. Intinya pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama dalam keadaan bahagia, betul? Mudah-mudahan saat ini kita membahagiakan Rasulullah dan Rasulullah bahagia dengan kita, amin. Mudah-mudahan cinta kita pada hari ini, para sahabat mereka berkorban harta bahkan nyawa mereka korbankan untuk Nabi Muhammad. Tapi inilah pengorbanan kita hanya segini, korban waktu, korban tenaga, korban keringat, semuanya mudah-mudahan menjadi saksi insya Allah cinta kita kepada Nabi Muhammad diterima oleh beliau, amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keagungan baginda Nabi Muhammad, kemuliaan baginda Nabi Muhammad, kita semua keluar dari majelis ini, dosa kita diampuni oleh Allah, amin. Segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekian. Apabila barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati Bapak dan Ibu, tolong dimaafin ya Pak. Bu, maafin ya Bu. Ya, jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu biarkan di luaran sana berbicara fitnah sana sini. Yang saat ini kan sedang rame masalah nasab. Pak, kalau Bapak mau nasab saya Al-Jupri saya kasihin sama Bapak. Mau apa enggak Pak? Terserah Bapak mau manggil saya Kang Salim, Mang Salim, Mas Salim, Ustadz Salim,
Gus Salim. Kang, kurang ajar bener itu, siapa itu? Ya terserah udah, mau manggil langsung nama Salim terserah. Apa artinya nasab betul apa tidak? Iya, kalau bapak mau mas saya kasih ini Aljupri buat bapak, dah nggak apa-apa udah. Udah luaran sana biarkan, itu bukan wilayahnya kita. Biarkan mereka berbicara tentang itu, yang penting kita punya guru, betul? Makanya sebagaimana saya punya guru Bu, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman bil Faqih, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kata beliau, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang luar biasa, pendapat-pendapat yang bikin kita bingung, ikut kepada siapa, pendapat ini betul apa tidak. Kata beliau, kunci keselamatan di zaman akhir ini adalah satu, apa kata guru saya. Sudah itu intinya. Pentingnya kita punya guru di sini. Di Jepara alhamdulillah ada Habib Musin para habaib, ada Kiai Muhammad Nasikin. Luar biasa sanad keilmuan beliau guru kita ini jelas. Sanadnya itu nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Gak pernah kita dengar mu'alim nasikin ngeluarin bahasa cacing. Emang pernah mu'alim nasikin ngeluarin bahasa cacing? Asyida kacida. Emang pernah mu'alim nasikin ngeluarin bahasa-bahasa misalkan yang bikin viral-viral? Enggak, kenapa? Karena gurunya yang gak pernah ngajarin begitu. Tuh, guru itu penting, makanya mudah-mudahan insya Allah guru kita sanadnya jelas dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Yang salah itu datangnya kebodohan saya pribadi, yang benar semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta maaf kepada bapak-bapak ya Pak, minta maafin Pak. Barangkali kelamaan Pak, maafin ya. Bu, maafin ya Bu ya. Maafin Bu. Anggap aja ini yang ngomong depan Bapak Ibu cucu ya. Cucu makan ya gitulah, namanya juga cucu ya Pak ya. Suka minta duit sama kakek sama nenek gitu kan. Ya begitulah, nama juga cucu, dianggap cucu aja ya. Jadi kalaupun ada kurang ajar dimaafin ya Bu ya. Ya sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.